ya, Ya, ditarik ke filter. ke sini. Oh, Nah, atau diklik aja lah supaya gampang. nah, sertakan. Ya, sertakan, pilih kolom. Sertakan kecuali. Ya, kecualikan. Nah, terus pilih kolom. Apa tadi? Iya. Nilai ya? Dari nilai ya tadi ya, Pak? Iya, coba scroll lagi ke bawah. Oke, itu doang pilihannya. Nilai tidak. Nilai ya, nilai ya, nilai ya. Iya, nilai ya. Nah, kondisinya klik. Sama dengan Lebih kecil, tidak lebih besar. Is null, coba. Ke bawah tak ada ya? nihil kali ya. Cuman sampai adalah nihil. Adalah nihil ya? Nah, udah. Adalah Nihil. nihil. Ya. Oke. Simpan. Simpan. Masih muncul nggak nolnya? Nggak kan? Oh, alah. Di mana tadi? Oh, di filternya tarik nilai ya. Ya. Nilai sesuai sama yang nilai yang ada di ini, yang kita pakai metrik. Nah, itu saya tadi bingung kok berubah-ubah, kok nggak ngerti. Oke. Nah, sekarang persennya itu ternyata berapa tuh? 10%, 6,33%. Oh, ribuan tuh ya. Nah, berarti ada data masternya yang salah. Coba dirimu sekarang buka Google Drive-nya. Formulir Hygiene tuh sudah kebuka tuh. Silakan buka aja tuh formulir Hygiene-mu. Yang Google Drive-nya, Google Sheet-nya. Ini. Ya. Yang ini ya, Pak? Ya. Nah, buka ke masternya coba. Data masternya di mana? Nah, ini. Nah, nilai I-nya mana? Geser ke kanan, nilai I-nya. Nah, nilai I-nya kan besar tuh. Nilai I-nya coba rumusnya, rumus nilai I-nya. Ini nilai ya. Nilai ya, bukan ya, tapi nilai ya. Yang S, ya, yang S. Nah, kasih persen aja di situ. Kali 100% juga. Hasilnya kita lihat yang tadi ya, Pak. kok nggak berubah? Belum. Malah hilang. Apa yang salah ya? Benar. Hilang rumusnya. Iya, gimana ngontrolnya? Ayo lu. Bikin ulang. Kontrol Z. Jangan panik, Kontrol Z. Ya. Kontrol Z. Nih. Ya. Bentar. Kali 100% ini. Di sini kan, Pak ya? Ya, coba kasih persen. Kita banyak coba-coba sih, karena apa? Bikin anak lagi coba-coba. Maksudnya bikin rumus, ya, karena beda-beda format kan. Jangan dispasi, Nur. Ya, enter. Itu ada underscore-nya ya setelah persen ya? Nggak ada, boleh underscore, Bu. Kayaknya saya ulang lagi deh, kayaknya ada yang salah. Iya, ya, soalnya ada. Enggak, ini internetnya lambat ya. Jadi low respon. Kontrol dan budget ya. Oh gitu sih, nggak mau. Lah, udah Lola. Yang lain boleh coba ya. Nah, nanti saya supaya rekaman kita bagus, nanti saya mulai dari awal juga. Ini kita biarkan dulu teman-teman mencoba workshop. Jadi yang mau nonton rekaman
Berarti pas setelah bintang 100 kasih persen ya Pak? Ya. Enter Nur, jangan dipakai mouse. Kasih persen, enter. Jadi begini. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu Nur, dirimu belum sempurna tuh. Itu yang sebelah kanan yang T masih nilai tidak deh. Pak, Seharusnya 3,3 kan? Yang mana Pak? Rumus T-mu kiri S tambah T kan harus 100%. Oh iya, bareng ya. Ini Berarti ganti rumusnya. jadi persen lagi ya? Enggak. Oh, Rumusmu salah itu. Masih rumusnya kamu hitung. Salah copy kali kamu, bukan nilai tidak. Betul kok rumusnya. tapi nilai tidak. Coba diklik. Nah, klik. Apanya Pak? Oh, kamu geser ya? Kan kalau punya aku di U ya. Tapi nggak masalah sih, asal dirimu bisa ngedit. Udah Nah, edit. Nilai tidak itu if error A maka Q1 dibagi. Nah, itu nilainya masih Q. Q. Nah, kan seharusnya R. Q-nya jadi R. Tidak ya? Oh, Iya, kan R. oke. Yang depan. Ya. Itu kan masih ngeblok iya dia. R situ. R. Terus ganti lagi R. Nah, Q-nya juga Q-nya biar. Nah, Ini? Q ditambah artinya cari R, nilai R dengan membagi Q ditambah R. Oh ya, udah betul. Nah, enter. Coba. Oke. Nah, kan beda kan? Oh. Terus kalau di sini langsung otomatis nggak Pak? Di laporan coba. Jadi kelemahan, bukan kelemahan sih. Saya pernah nanya ke ini Google, kenapa dia nggak auto update gitu kan? Karena dia bilang kan kamu gratis katanya. Iya, kalau kamu mau responnya bagus langsung ke server, nggak pakai delay ya pakai sistem BigQuery namanya. Nah, jadi kalau ini berarti kita kan kalau di komputer program kan kita begitu enter langsung connect sama server kan. Nah, ini dia 12 menit sekali delay. Nah, caranya kalau kita mau refresh, tekan Ctrl Shift E. Ctrl Shift E. Ctrl Shift tekan dulu bersama baru tekan E. Ya, E. Nah, itu fungsinya refresh. Nah, udah kan? Sudah, jangan tekan lagi. Mentang-mentang counter. Sudah tuh. Catat ya, yang lain-lain. Teman-teman, kalau kok data saya kok nggak update, tekan Ctrl, tekan apa, Nur? Ctrl Shift plus E. Plus E. Apalagi Nur? Tekan apa? Kontrol. Kemudian tambah E. Barengan dulu kontrol shift-nya. Kemudian udah dulu lidah kepleset dah. Kalau udah mama nggak masalah. Kalau anak gadis yang masalah kan. Soalnya belum. Kok masih gadis, Nur? Gadis loh, Pak. Oh iya. Jangan digodain lah. Nanti susah pula. Nanti dihilangin pula huruf kontrolnya di keyboard. Astaga. Oke. Oh, ada juga IPC anak gadis ajarin, ya? Pak. Ajarin apa? Iya, ini sudah nih kontrol. Lanjut, aku Oh iya. Oke, ini saya mau mulai dari awal atau workshop nih? Workshop dulu lah sekali lagi. Nah, workshop sekali lagi. Oke, yang lain silakan. Ini siapa nih, Bu Intan? Oke, lanjut. Ya. Aku dari awal tadi lo. Saya stop dulu, biar gantian. Ya. Nur. Oke, lanjut. Oh, udah banyak nih ya. Masih sedih. Oh, udah 22 orang. Desta udah sampai, Des. Tadi di jalan. Mana nih share screen aku? Iya Pak, baru sampai. Udah mandi belum? Oh, sudah. Oh, kok nggak sampai live?
Wih, Pak, Ya, tadi dulu loading ya. ya. Ini kan yang ini nih Pak. Ini kan masih yang 50. Kayak gini kan, 100 ini hasilnya. Nah, mau dirubah jadi persennya, mau diganti rumus ya berarti. Ya, Tambah persen di boleh. sini. Ya, kasih persen. Kasih persen ya. Hmm. Kok tetap ya Pak? Oh ini. Jadinya begini Pak, 0,5 nggak apa-apa. Nggak salah. Kalau nilai tidaknya juga ganti, silakan. Nilai tidaknya Juga ganti. di sini tambahin persen. Nah, ini rumus persen sama tidak nggak mutlak ya dari masing-masing laptop ya. Dari masing-masing browser beda-beda kadang-kadang. Jadi kalau kita nggak cocok sama angkanya, persennya dihapus biar kali 100. Tapi kalau cocok kalikan 100 gitu aja, tinggal modif. Jadi nggak mutlak ya. Lanjut ya Pak. Lanjut. Ini kan kita buka Google Studio. Studio. Ibu yang sudah jadi mana? Yang sudah jadi aja. Oh, Ibu mau mulai dari awal. Iya, ini sih aku udah nih. Udah ada sih laporan HH nih. Coba. Loading. sini habis gempa. Loading banget lagi. Tunggu Pak, saya aktifkan data seluler. Buat pribadiku mana nih? Oke Pak. Andi, ini kan tadi itu aku belajarnya udah sampai rekomendasi, tapi karena ada nol-nolnya ini agak bingung. Nah ini kan jadi 4.000 kayak gini nih Pak Andi nih. Nah, itu kan sama kayak Nuria nih. Iya. Ibu edit dulu. Tadi lo, ini loading banget lagi. Aduh. Wait Pak ya, bentar Pak. Di jaringanku. Mana nih? Tenang, jangan panik. Itu.
Jangan panik ya. Enggak. Belok semua. Itu udah keren, udah pakai grafik. Ya, lewat dulu deh Pak, loading banget soalnya. Gitu, Bu. Oke. Tapi kalau Ibu sudah bisa ngutang-atik gini, berarti udah inilah. Iya, tapi yang 00-nya ini. Tadi gimana ya, lupa aku. Kasusnya sama kayak Nuria tadi. Aku tadi nggak connect sampai selesai yang 00 tadi. Nanti kita buat lagi di sini. Oh ya udah. Coba untuk yang berikutnya. Ada si Tinja, izin belum bisa ikut Pak, sebelah rumah ada hajatan. Wah, ikutan berarti hajatan nih. Oke, kita mulai aja ya. Selamat Iya, malam Pak. semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Jadi hari ini kita sudah masuk tahap gimana laporan yang kita buat kemarin. Kemarin sudah sampai tahap buat ini ya, buat rumus untuk mengukur nilai supaya NA itu bisa kita terukur secara tepat ya. Nah, jadi prinsip rumus saya harap sudah ngerti ya. Tadi yang ketemu sama Nuria juga tadi itu. Jadi kita ngerti prinsip dari logika dari rumus yang kita buat ya. Sama prinsipnya kayak Excel ya. Nah, terus kita harap dari kalau tabel kita sudah benar, kita bisa dengan mudah membuat yang namanya pivot table ya. Nah, perbedaan pivot table dengan laporan yang akan kita buat dengan data studio adalah Google Studio sudah lebih advance ya, sudah lebih advance karena dia sudah bisa dikategorikan sebagai desktop dashboard ya. Nah, kalau dashboard itu kalau untuk melakukan penelitian atau merinci data secara cepat dan akurat itu lebih enak ya. Dashboard apalagi kalau kita punya data big data besar, lebih enak itu. Kita nyari dan searching hubungan antara data ini sama data itu lebih gampang. Jadi banyak dashboard ini dipakai di SDM paling banyak. Berapa sih jumlah karyawan kita yang usia sekian-sekian langsung keluar? Berapa sih yang usia yang perempuan dibanding laki-laki langsung keluar ya. Malah sekarang lebih jago lagi. Kalau karyawan itu sudah bisa ada datanya, kode pos, alamatnya lengkap, nah kita bisa memetakan itu di mana posisi secara peta. Nah, bisa ada titik-titiknya, itu bisa ketahuan itu di mana aja tinggal. Lebih seru sekarang. Teknologi memang luar biasa. Ya. Oke, jadi saya harap sekarang kita bisa masuk ke Google Studio. Saya harap semua sudah bisa login ya Google Studio. Saya izin share dulu. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah Google Studio ini gratis ya, gratis. Cuma dia ada pilihan-pilihan kalau memang mau bermain di big data, ya mungkin bayar ya. Saya juga belum pernah nyoba yang pakai big data. Jadi data yang ada di Google Studio ini sebenarnya nggak ada masalah. Cuma dia responnya itu 12 menit paling cepat. Ya, 12 menit. Jadi jangan berharap saya barusan masuk kok di Google Studio belum berubah gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa berharap seperti desktop langsung baca server karena alasannya
Google Studio, ngapain saya merefresh setiap ada perintah? Nah, kalau ada perubahan data, nah, mending data yang sudah ada itu yang selalu tampilkan. Alasan begitu. Tapi dengan cara kita menekan Ctrl Shift E, nah kita bisa melakukan perintah ulang ke Google untuk merefresh data terbaru. Itu ya. Jadi kalau kita ada yakin ada penambah data, silakan tekan Ctrl Shift E. Terserah itu sudah dalam bentuk web ataupun dalam kita mengerjakan dalam bentuk data studio seperti ini. Nah, tapi nanti ini kita sudah masuk ke web ya, kita nggak ngutak-ngatik ini lagi nanti kalau sudah data laporannya sudah jadi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yang jelas kita buat ya. Klik buat laporan ya. Buat laporan, kalau sudah judul laporan, nah kita ganti dulu judulnya. Atau jangan diganti dulu judulnya ya. Karena akan repot. Dia akan minta tambahkan data dulu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah buat judul baru, kita bikin koneksi data. Nah, kalau baru dia akan otomatis menghubungkan seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak-bapak punya IT atau apa, dan punya data di server, misalnya jumlah pasien atau apa yang sudah main koneksi rekam medis, itu bisa dihubungkan dengan sini. Kita bisa ngolah sendiri. Kita pakai masuk ke MySQL. Rata-rata kalau rumah sakit sudah pakai server, dia pakai MySQL. Minta aja sama EDP, saya mau SQL saya terhubung sama ini. Nah, itu bisa dikoneksikan. Jadi kita lebih advance lah intinya. Nah, tapi hari ini kita hanya belajar di Google Spreadsheet ya. Jadi yang kita hubungkan adalah ke Google Spreadsheet karena kita kerja selama ini di Google Spreadsheet. Ya, silakan. Nah, dia akan menampilkan semua item. Jadi kalau milik saya atau dibagikan saya, udah ngerti ya. Jadi semua item aja. Kita ambil dulu pasien misal data apa yang mau kita kerjakan ya. Hand hygiene. Hand hygiene contoh. Ini data siapa seperti hand hygiene. Oh ya nih, ada formulir hand hygiene ya. Nah, searching aja boleh. Nah, oke, masuk jawaban. Nah, di sini akan tampil. Setelah kita koneksikan, klik filenya, dia akan nanya lembar kerja mana yang kamu mau pakai. Apakah dari pivot table atau sheet 1, sheet 2, sheet 3, terserah ya. Nah, yang sekarang kita pakai ada form respon. Ya, karena semua file kita masuk ke form respon. Nah, ini centang ada 2. Nah, dia nanya, apakah kita gunakan baris pertama sebagai header? Nah, bagusnya kita gunakan. Ya. Nah, ini tetaplah sertakan sel ini sembunyikan atau difilter. Kita masukkan aja semua. Karena kita tidak ada ngutak-ngatik di form respon ya. Nah, gunakan, tambahkan. Nah, sebelum kita bilang tambahkan, jadi jangan kaget kalau ternyata dia nggak bisa. Karena setiap judul itu harus identik. Jadi tidak ada judul yang sama. Bisa ada nilai. Terus di kolom ke F ada nilai juga. Dia akan bingung. Dia nggak bakalan mau. Ya. Nah, dan ada caranya. Kalau dia nggak mau, kita malas merubah, merename tabel, kita matikan saja ini. Gitu. Jadi dia akan mengganti merename misalnya kolom A kan timestamp. Nah, dia akan menjadi kolom A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Asal kita hafal, kita catat. Oh, kolom nama sebelah mana ya? Oh, B. Kolom nilai di mana? U. Nah, kita bisa harus hafal dengan membuat catatan. Ya. Jadi sekarang kita gunakan karena mungkin saya tidak ada yang double. Jadi hal tersebut tidak akan ketemu. Ya. Jadi kita gunakan aja baris pertama sebagai header. Tambah. Nah, klik ditambah, kita tunggu respon. Nah, Anda akan menambahkan data ke laporan ini di formulir ini bla 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 bla. Oke, kita tambahkan saja. Ya. Oke, tambahkan sebagai laporan. Tunggu sejenak. Nah, sampai dia keluar otomatis dia ngambil tabel. Ya, dia akan minter-minter sendiri.
dia akan kalau pada saat kita buka ternyata tidak ada, kita bingung ya. Nah, gini, gimana ya caranya ya? Nah, ambil aja, pancing aja salah satu dulu, hasil pengamatan kita tarik. Pancing aja agar ini aktif. Ya, agar ini aktif gitu. Itu aja salah satu tekniknya. Nah, jadi sekarang kita main kosongan aja dulu. Nah, supaya halaman ini bagus, kita bikin aja dulu header atau footernya ya. Nah, kita ambil di sini header footer, kita ambil bentuknya misalnya kotak. Kita kasih lingkaran di sini. Kita kasih batas. Nah, ini bisa jadi kita bisa bermain-main ya. Ganti warna apa silakan. Nah, terus kita ambil judul di sini misalnya. Oke, kita kasih judul laporan. Oke. Sudah 20 Mbps pun masih lambat dia. Laporan ya. Nah, jadi kita nggak usah ini ya, nggak usah terlalu perfect, yang penting tahu fungsinya ya. Saya 20. Oke. Nah, boleh dikasih logo apa semua silakan agar lebih cantik. Nah, kita bermain di sini dulu. Jadi yang kita bermain adalah di sini. Tambahkan data. Oh, kita sudah tidak tambahkan data ya. Karena kita tambahkan kontrol nggak? Ya, boleh tambahkan kontrol, terus tambahkan diagram, tambahkan kontrol. Nah, kalau diagram ini kita akan bermain di tabel, di grafik ya. Nah, tapi kalau ditambahkan kontrol, ini artinya menambahkan filter. Jadi fungsi filter adalah kita hanya mencari ruangan UGD. Nah, cuma UGD doang yang akan keluar ya. Oke. Kita masukkan dulu di kontrol ya. Kontrol kita ambil kontrol rentang tanggal. Jadi kita ambil kontrol rentang tanggal. Kita ambil, klik, kita taruh di sini. Ya. Rentang tanggal. Saya akan ditimpa. Oh, zooming ganggu. Bisa digeser-geser. Nah, rentang tanggal ini fungsinya apa? Jadi kita bisa ngambil data mau tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, secara manual. Oh, kita mau nyari hari ini sampai besok, jadi bisa bermain di sini. Tapi kalau kita nggak malas nyari, kita mau pakai periode, ya udah abaikan ini ya, tetap dipasang tapi diabaikan pada saat pencarian. Oke. Pak, pilih rentan tanggal tuh pakai header juga ya buatnya ya? Enggak, langsung ada. Tambahkan kontrol, di sini ada kontrol rentang. Sudah ada. Tambahkan kontrol rentang. Kontrol 2 kontrol. Iya. Oh iya ini. Nah, sudah ada ya. Oke. Lanjut ya. Nah, pilih rentang, terus kita ambil lagi kontrol. Kontrolnya kita pakai yang kedua menu drop down. Ya, menu drop down. Menu drop down kita misalnya pas taruh di sini lah ya. Nah, karena kita sudah bermain di data. Nah, jadi Google Studio ini udah pinter dia. Oh, kamu yang harus bagus nih, langsung ruangan, langsung otomatis dia. Kalau saya tambahkan lagi di sini menu drop down, apalagi yang dipilihnya ya? Oh, periode. Cocok. Dia sudah sehati sama kita. Nah, Pak, izin Pak. Yang ketik kata-kata laporan itu kan tadi pakai itu kan kotak, terus cara ngetik di dalamnya gimana ya? Klik 2 kali apa gimana ya? Diklik aja, Bu. Diambil teksnya, Ibu taruh di sini. Oke, Bapak. Ya, dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Yang lain-lain gimana nih? Saya baca, nyimak saja dulu Pak Andi, laptop saya bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Ada cara lagi nggak Pak? Tanda titik 3 di kanan atas selalu klik refresh. Apa tuh maksudnya? Itu Pak, yang tadi yang kontrol shift E itu, kalau mau refresh data bisa yang titik 3 itu Pak. Titik 3 yang di mana? Lihat itu Bapak, layar Bapak lihat. Nah itu. Segarkan data. Itu bisa. Bisa jadi ya. Nah, karena dia sudah katakan segarkan data kan, ya bisa jadi. Nah, dicoba saja. Bisa Pak tadi.
Kita coba aja, kalau nggak berubah berarti pakai Ctrl Shift E. Shift E. Tapi coba aja Bu, nanti kita tes ya. Nah, saya juga baru tahu nih ada segarkan data. Saya pakai Ctrl ini ya, keseringan ini pakai keyboard aja. Oke, lanjut sampai di sini. Oke. Nah, sekarang udah jelas ya. Kita bisa memilih peruangan per periode. Ada lagi yang mau kita jadikan kontrol? Izin Pak, ruangan tadi tuh pakai drop down ya? Iya, drop down. Ambil drop down. Nah, terus taruh. Nah, jadi jangan kaget kalau dia membuat sendiri, ya. Kok email ya hasilnya punyaku? Nah, gini. Oke, sekarang menjawab pertanyaan Ibu ya. Kok Iya. email gitu ya? Nih, misalnya pada saat kita narik ternyata email ya. Nah, email. Contoh biar sama kayak punya Ibu ya. Saya nggak ada email. Udah kita anggap aja nih email ya Bu ya. Nah, Iya. hasil pengamatan. Saya nggak mau pakai hasil pengamatan gitu. Nah, geser ke kanan gitu. Ini hasil pengamatan ya. Hasil pengamatan nih di kolom kontrol, di kolom kontrol. Nah, kita mau ambil berdasarkan profesi. Saya ambil, taruh aja di bawah. Nah, karena kontrolnya cuma satu. Berarti aku ruangan biar sama dengan Bapak. Jadi profesi apa aja sih yang ini yang sudah kita amati gitu kan? Nah, taruhlah kita rapikan cantik-cantik di sini. Ya. Nah, udah jadi? Udah? Pak. Oke, udah semua ya. Oke, sekarang kita mau menampilkan ruangan berdasarkan nilai ya. Oke, jadi kita ambil aja nih ruangan, kita tarik ke sini. Nah, kalau kita tarik satu, itu akan menjadi tabel. Tapi kalau kita aktifkan kontrol, dia akan menjadikan filter. Gini, ya tarik aja, otomatis. Daripada capek-capek tambahkan diagram, mending udah otomatis kita bikin seperti ini. Tarik ke bawah ya? Tarik ke ini Bu, ke halaman, ke page. Ambil nama ruangannya. Gimana tadi Pak? Ulangi Pak. Oke, saya ulangi. Jadi di kolom yang tersedia kita lihat kan ada ruangan. Nah, fungsi kita adalah menampilkan ruangan periode per profesi ya. Nah, oke, kita ambil ruangan, tarik sampai ke tengah yang dimana mau kita mauin, lepas. Nah, lepas. Sudah sampai di sini? Udah ngikut semua ya? Nah, nama ruangan. Nah, ini bisa digeser-geser. Oh, kegedean nih. Oke, kecilin aja. Nah, Pak, ruangan saya ini ada nol-nolnya tadi loh. Oh, berarti Ibu sudah ngitung ya? Hah? Sudah ada ini ya? Kan sudah ada angka, toh? Oh, oke. Nanti dulu. Kalau berarti punya Ibu dia otomatis menambahkan ini Bu, metrik. Ya. Berarti metrik Ibu sudah terisi ya? Enggak, metriknya kosong. Oh, jadi Ibu hanya perinatologi anak tapi ada 0 ya? Iya. Oh, berarti Ibu ada kesalahan ini. Ada kesalahan pembuatan formnya. Waduh. Jadi bukan kesalahan sih. Di formulir pilihan ruangan, Ibu ada satu item yang masih ini bisa kita nulis sendiri. Nah, itu Ibu hapus aja itu. Kita nulis sendiri, berarti yang mana dong? Another Bu, kalau bahasa Inggrisnya. Another-nya masih ada tertambah. Jadi misalnya Ibu milih ruangan, itu paling bawah ada another atau yang lainnya. Oh. Itu memang di form memang ada gitu. Jadi kalau kita ternyata nama petugas, nah kalau kita nama petugas kan bisa jadi sewaktu-waktu dikerjakan oleh orang lain yang memang kita tunjuk atau nak magang kan. Iya. Oke.
Padahal dia bukan IPCN. Nah, dia bisa nulis sendiri namanya. Itu fungsi another. Tapi Oh, kalau berarti nama itu kita matikan saja another-nya itu. hapus saja. Nama ruangan kan nggak mungkin tiba-tiba muncul kan. Hari ini ada, besok nggak ada. Besok ada lagi gitu nggak kan? Oke. Ruangan pin aja. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Kalau ada judul tapi dengan ada nul, artinya periksa kembali formulir di form Google Form-nya. Jadi lebih baik pilihan ganda gitu ya Pak ya? Enggak Bu, jangan disalahin ke sana. Tetap, ini kan pilihan Bu. Ya, kalau ruangan kan ini kita tidak merubah. Pokoknya another-nya hapus saja. Tidak merubah form. Ya pilihan another-nya kita. Tapi di ruangan yang aku buat semuanya itu Pak. Udah tinggal pilih-pilih klik aja, nggak ada yang isi lainnya. Coba diperiksa lagi. Diperiksa lagi. Ini terakhir saya Word 9 BPJS nih, udah. Terus di bawahnya kan ada bacaan tambahkan opsi kan. Tapi kan udah, maksudnya nggak ada tanda lambang hapusnya, berarti kan nggak ada dong Pak. Oh berarti periksa lagi di data Ibu. Di data Ibu mungkin ada yang terlewat pada saat nyoba-nyoba, tergeser, nama ruangannya kosong. Nah supaya Ibu datanya bagus, karena ini datanya masih tes-tes, hapus saja yang kosong itu, ruangan yang kosong, supaya nolnya Ibu nggak terganggu. Ruangan yang kosong? Iya. Di tabel Excel-nya, di tabel sheet-nya ada yang kosong. Kalau enggak, kalau enggak, itu fungsi kita adalah ini untuk benerin database. Tapi kalau Ibu merasa terganggu dan Ibu nggak ketemu, nanti kita coba dengan filter, ya, seperti yang Nuria tadi. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang kita menghitung ruangan, menampilkan tabel dengan jumlah angka kepatuhannya. Ya, lihat dimensi di sini ya. Dimensi rentang sudah ada, terus dimensi dimensi ruangan di sini ya. Jadi ingat, dimensi adalah judul laporan, judul field. Nah, metrik adalah nilai yang akan ditampilkan di dalam dimensi. Sama kayak pivot table ya. Oke, kita ambil lagi metriknya. Mana? Jadi metrik yang akan kita hitung adalah berarti hasil yang menyatakan ya ya. Iya, nilai ya. Nilai ya. Oh, berarti saya salah ambil ini nih. Salah ambil tabel. Oh, nggak masalah ya. Anggap aja ini. Teman-teman ngambil hasil ya ya. Nah, saya ambil hasil pengamatan aja. Nah, nilai ya berarti ya Pak. Nilai ya. Yang lain teman ambil ya ya. Karena saya salah koneksi tabel nih. Nah, oke. Nah, jadi ini hasil pengamatan dekon berarti. Oke, saya akan rubah hasil pengamatan ini menjadi angka ya. Jumlah. Nah, jumlah kita jadikan numerik, jadikan persen. Kalau nilainya berarti rata-rata ya, Pak? Ambil nilai rata-rata. Rata-rata. Terus angka numerik jadi persen. Oke, atau saya tutup aja dulu. Jadi langkah-langkah dari awal kita bagaimana mengkoneksikan tabel sudah ya, sudah oke ya semuanya dari awal. Jadi saya akan tutup layar contoh ini. Saya akan lari ke tabel HH yang benar ya. Oke. Angka numerik.
Oke. Ya. Kalian boleh coba ya, sembari saya nyari filenya agar laporan kita sama. Jadi hilang nilai saya. Oke. Pak Andi, Ya. kalau misalkan ada, ini kan saya masuk Google Studio, terus habis itu tambahkan yang formulir kepatuhan higien, tapi ini ada yang ini sheet column header must be unique, yang ada yang unik itu loh Pak. Gimana Oke. ya? Nah, jadi kalau ada yang unik, oke, Ibu coba share screen aja, Bu. Oh iya, siap. Nah, biar kita bisa tahu teman-teman lain nanti kalau ketemu masalah, karena di punya saya nggak ada yang double. Nah, di sini kan Sebentar Pak, aduh. Oh, Ketutup. nah itu aja, benar itu. Nah, jadi di sini sheet column, judul harus unik, artinya tidak boleh ada double. Nah, di sini dibilang nama yang diamati. Berarti Ibu ada 2 nama yang diamati di sheet Ibu. Oh gitu. Gitu. Iya. Jadi ganti aja nama yang diamati 1, nama yang diamati aja. Jadi ada satu header yang Ibu ganti dengan ada satu Ibu kasih kode lah. Oh iya, ditambahkan apa gitu ya? Iya. Biar Mbak sama ya. Ya. Coba dilakukan. Ini berarti ditutup dulu ya, Pak? Nah, Ibu okekan aja dulu. Nah, Ibu okekan aja dulu. Disuruh benerin kan? Iya. Nah, kalau kita nggak mau benerin, yang use first row to as header, kita bisa matikan gitu. Tapi kalau malas ya. Kalau banyak ternyata tabelnya, tapi karena Ibu cuma satu yang sama, ya udah, sebaiknya Ibu ganti aja dulu tabelnya agar pada saat pengerjaan kita nggak bingung. Ini kolom apa gitu. Ini berarti masuk ke itu dulu ya, ke sheet-nya dulu ya. Ini bisa Ibu close. Close Ibu close pun nggak apa-apa, Ibu buka aja yang lain. Oh iya, Ibu buka di Google di tambah lagi ya. Iya, kepatuhan. Kepatuhan Ibu buka. Iya. Bentar. Ini belum belum kebuka. Nanti saya stop dulu ya, Pak. Nanti saya benerin dulu. Oke, boleh, silakan. Ya. Oh, yes. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Cuman ya? masih nilai nolnya. Ntar ajarin ya, Pak. Yang kayak Yang mana? Yang masih ada nilai 0. Oh, 0. Ajarin, Pak, yang kayak Bu Rukiah tadi. Rukiah lagi. Oke, Mbak Rukiah. Filter, coba ajarin dulu. Karena saya nggak punya 0. Coba. Di mana, Mbak Rukiah? Coba share screen. Aku mau share screen. Ya.
Yang ada nolnya tadi. Oh, 0. Mm-mm. Oke. Oke. Coba filternya dimatikan dulu. Oke, Ya, dia saya. filternya. Dihapus saja filternya. Iya. Ya. Oke. Nah, coba digeser. Nolnya ada kan? Ya, ini Nah, 0. ini. Oke, coba Mbak Nur jelasin dulu. Kita mendengarkan. Oke, baik. Cara menghilangkan nol yang ada di grafik ini, di tabel ini, yaitu dengan cara kita klik tambahkan filter. Nah, Tambahkan filter. ya, Tadi dulu Mbak, punyaku mana nih? cepat Oh iya, saja. tambahkan filter. Ya. Terus Dan buat filternya. Dan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada sertakan, klik sertakannya yang ada tanda panah ke bawah. sertakan, Pilih kecualikan. Nah, kemudian kita masuk ke pilih kolom. Pilih Ini, kolom. ya, sampingnya lagi ada ya. Iya. Kemudian turun ke bawah tadi saya ambil nilai ya. Jadi Nilai saya ya. klik Nilai ya. betul. Saya dapat tuh. Kemudian pilih kondisi. Nah, kita milih yang paling bawah yang tidak ada nilai ya, adalah nihil. Berarti tidak ada nilainya. Kemudian simpan. Nah, muncul seperti ini, Bu. Loading. Oke, udah. Terima kasih. Udah. Oke, Mbak Nur ya, langsung aja tuh. Ada filter nama ruangan sama address, langsung dibenerin. Sudah kan? Ini. Coba langsung pamer aja, langsung lihatkan aja. Benar nggak? Nama ruangannya langsung filter. Coba. Kalau ini Klik lihat. Yang ini ya? Ya. Nah, coba langsung pilih nama ruangan. Ini. Enggak, ini kan ada filternya itu. Nama ruangan. Mbak Nuria sudah bikin nama filter. Yang sebelah kiri. Kiri tengah. Atas lagi. Nah, itu. Ini. Iya. Nah, coba. Pilih UGD aja coba. Oh, matikan atas, ya. Pilihkan hanya UGD aja yang kita mau lihat. Nah, enak kan? Jadi kalau di UGD kita mau analisa angka kepatuhan, klik sembarang tempat aja ya. Di UGD ternyata angka kepatuhan tempat Mbak Nuria 76,74, di mana perawat 80%, dokter 70%. Rata-rata 76. Oh alah, ternyata begitu. Oh, nah gitu. Pak, ya. Madi, berarti terus Nur, kita tuh kan ya, Pak. Tambah lagi Nur, petugas siapa sih yang pada saat itu diamati gitu? Coba ambil, edit lagi. Saya kembali kemana lagi, Pak? Edit dong. Oh iya. Ya. Edit, terus nama petugas yang diamati mana? Kayaknya nggak punya nama deh. Itu ada di bawah periode. Periode. Di bawah periode. Nah, jangan sampai dibilang kalau ada ular dipatok. Sebentar loh. Oh ini. Nah, itu geser aja ke halaman ya. Nah, oh petugas, oh bukan nama ya petugas ya. Tugasnya karena saya nggak sebutin nama satu persatu. Oh begitu, baik. Jadi apa lagi yang mau kita iniin? Coba ambil rekomendasi aja lah coba. Rekomendasi ya. Ada rekomendasi enggak? Ya. Atas ya. Oke. Nah. Kok nyangkur di sini semua ya? Nggak apa-apa. Rekomendasi, turunin aja ke bawah. Ya. Hati-hati kalau ngebawah jangan setting yang kita tekan, tapi ruang kosong yang tidak ada fungsinya sampai berubah tanda 4 tadi. Nah, itu. Nah, itu untuk pindah. Geser. Turun ke bawah. Lepas. Nah, geser lagi ke bawah. Itu ngedrag itu bukan geser. Ya. Nah, tahan pas di tengah. Ya.
Oke. Nah, hilangin nolnya. ya. Jadi kalau rekomendasi jangan dihapus nolnya. Kalau memang tidak ada rekomendasi ya Rekomendasi. kosong ya. Jadi sekarang Mbak Nur harus melakukan perubahan rekomendasi yang Mbak Nur pernah kasih apa untuk perawat, dokter umumnya kan? Ya. Oke, jadi sekarang nilainya kita nggak mau pakai kan? Karena yang kita butuhkan rekomendasi kan? Hapus nilainya. Gimana caranya? Oh, di sini. Coba. Ini. Nah, ya hapus itu. Betul. Kita nggak perlu kan? Kita hanya perlu pernyataan dari rekomendasi. Betul? Nah, tinggal digeser aja ke kanan supaya terbaca semua. Gedein. Nah, terus petugas yang diamati terlalu lebar kan? Kecilin ke kiri. Nah, boleh. Sampai judulnya inilah. Sampai judulnya nggak ketutup. Kayak di Excel aja. Nah, pindahkan filter ruangan UGD sebelah kiri itu ke atas. Jadi filter tuh di atas ya. Yang ini? Filter bawahnya. Nah, itu filter namanya ya. Kontrol. Nah, geser ke atas. Ini. Jangan begitu. Jangan, geser lagi. Atau pakai keyboard aja. Begini. Kasih tanda ya, situ ya. Jangan nimpa tabel lain. Oh, marah dia. Kok kekecilan. Ya. Taruh aja di pojok kanan atas. Ini aja saya kecilin aja, ini kegemukan. Ya, itu kalau tabel di bawah. Oh, gini ya. Apa aku taruh di sini aja kali ya? Ya. Kalau susah pakai mouse, pakai keyboard aja. Oke, sudah. Ya, nama ruangannya itu turunkan. Ini. Iya. Email address hapus saja, ngapain pakai itu? Tadi iseng doang, ini kok muncul. Ya, del aja, tekan del. Del aja, Mbak. Kok nggak ada tanda itunya ya? Del aja, tekan del. Kalau sudah ke ini. Maksudnya di situ ya, tekan del. Oke. Kok banyak sekali. Nama ruangan berarti double ya? Double. Oh, berarti yang bawah aja. Oh, udah sama berarti. Oke, salah satu buang. Ini aja saya buang. Ya. Del aja langsung ya, Pak? Boleh. Di del aja. Bisa kok dihapus ternyata. Ya, boleh. Ini. Oke, ratakan aja. Bawah. Jadi kalau untuk pengaturan ini tergantung ini ya, art kita ya. Gimana agar tampilan itu lebih cantik. Kalau mau lihat tampilan lebih bagus, itu ada template-nya. Nah, contoh-contohin aja template-nya itu. Pak Andi. Ya. Berarti kalau untuk kita ambil filter, kita ambil yang dari drop yang tambahkan kontrol ini ya, kita ketik apa tadi drop down ya. Ya. Nah, terus itu kan untuk filter, terus kemudian bawahnya baru kita buat tabel. Tabelnya ya. Iya, tabelnya. Iya baik Ibu Pak. pasti bisa pakai diagram atau apa. Oke. Jadi kalau kita drag, Nurkia silakan ini ya. Lanjut ya. Oke. Jadi kalau kita ini ambil drag begini, tarik, dia otomatis akan menampilkan tabel ini, grafik tabel ya. Grafik tabel. Tapi kalau kita ambil pakai begini, tambahkan diagram, dia akan menawarkan kita mau diagram apa. Contoh saya ambil diagram lingkar. Saya akan pasang di sini ya. Tapi dengan data apa gitu? Dengan pakai ruangan. Saya ambil, taruh di sini dimensi. Nah, metriknya apa? Apa yang dihitung? Jumlah yang diaudit. Nah, otomatis muncul di sini.
Ya. Silakan. Jadi sekarang kita menambahkan diagram. Nah, mau main diagram apa lagi supaya cantik-cantik? Karena untuk presentasi lebih enak kita melihat pakai diagram ya. Nah, ini ruangan. Nah, ruangan. Biarkan aja dulu dia membuat seperti apa, baru kita edit di pojok kiri di sini. Oh, dimensinya ruangan yang dihitung count record. Nah, saya akan menghitung count-nya aja. Oke, saya akan menilainya berdasarkan angka. Oke, saya ambil angka. Tapi mau pakai persen, saya ganti jadi persen. Nah, silakan, ini udah jadi persen. Ya. Nah, di sini ada pengaturan lagi di sini. Persen dari total, persen dari selisih, total. Nah, ini sulit kalau saya menjelaskan satu-satu fungsinya. Kalau kita memang data kita tidak lengkap. Tapi jadi supaya nggak bingung, biarkan aja default. Nah, tapi kalau mau nyoba, oh ini artinya ini artinya ini. Nah, karena kita defaultnya tidak ada, oke, otomatis dia tidak ada. Ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi grafik sama tabel dan filter, contoh ya di sini filter ya, ambil drop down, filter, yang berdasarkan ruangan. Nah, sekarang bagaimana kita mau menjadikan ini di website langsung? Jadi orang tidak buka Google Studio, sama seperti yang kita bikin pivot table ya. Nah, perhatikan, silakan lihat, kita ambil file, ya. Ambil file, terus kita ambil setelan publikasi. Ambil setelan publikasi. Nah, di sini aktifkan publikasi manual untuk mengkontrol kapan dan ditampilkan. Jika publikasi mau tidak aktif, perubahan akan otomatis ditampilkan kepada pengakses. Ya, aktifkan. Oh, tidak diaktifkan. Salah, terbalik. Biarkan saja dulu. Batal. Nah, itu manual artinya ya. Publikasinya. Salah. Saya ulang. Sematkan laporan. Ya, bukan setelah publikasi. Sematkan dulu laporan. Jadi cara menampilkan laporan kita ke dalam website. Sematkan laporan. Beri tanda centang, sematkan laporannya. Ya. Nah, dia akan membuat kode tersemat atau URL tersemat. Kalau Bapak-bapak Ibu udah tahu ya, URL itu ada link ya. Link kita hanya bikin shortcut. Tapi kalau kode tersemat artinya kita membuat kode HTML ke dalam web. Ini yang kita pakai. Ya, copy saja, salin ke papan klip, terus kita masuk ke website kita. Website kita apa di sini? Contoh Google Search saya ya. Aduh, saya lagi nggak buka ini ya, lagi nggak buka login itu karena ganti laptop. Anggap aja login kita sama ya. Kita buka website. Nah, kita buka halaman laporan, ya, buka halaman laporan. Nah, kita ambil sematkan, ya. Ini laporan. Laporan hand hygiene. Kalau saya bilang, kalau kita sudah bentuk laporan, nggak usah ada header besar kayak gini, kita matikan aja. Jenis header. Jenis header kita hanya judul aja. Nah, jadi agar tampilannya full screen ya untuk laporan. Jadi nggak terganggu sama gambar-gambar yang nggak perlu. Kalau di halaman depan bolehlah kasih gambar. Nah, baru kita ambil, sematkan, baru sematkan kode, ya sama seperti materi sebelumnya, paste. Berikutnya. Nggak usah dirubah menjadi 100%, Pak. Boleh diubah 100%, ya. Nah, sisipkan. Baru kita tarik. Coba. Nah, tadi Ibu bilang mau 100% ya, karena ternyata dia tidak full ya 100% nih, masih terpotong. Nah, kita edit. Nah, jadikan 100%.
Oke, hide-nya nggak usah. Berikutnya, simpan. Oke, udah full tampilan kita. Kita lihat bentuknya. Yang publikasinya, oh belum pernah publikasi. Oke, kita lihat tampilannya. Kalau lihat web nggak keliru-keliru lagi ya. Kok nggak bisa klik. Lihat ya, jangan lupa kalau lihat sudah otak-atik web, lihat publikasi, baru lihat situs publikasikan ya. Kalau kelas-kelas dulu masih ada yang bingung ya, ternyata lupa bentuk edit. Nah, sudah jadi website kita yang ada nama tampilan kita seperti ini. Berarti kurang turun ya. Kurang besar deh tadi, masih bisa ada scroll. Kita bisa tambahkan lagi. Tadi 400, kita mungkin bisa jadikan 1000 supaya nggak ada yang namanya bar, scroll bar. Jelek kalau ada scroll bar. Kita pilih. Oke, ruangan. Saya mau cek berdasarkan UGD sama Ramonda aja. Oke, keluar data. Mantap. Bikin record count tadi, grafiknya dari mana ya Pak? Saya lagi ke belakang tadi. Ini sesuai materi lain aja Bu. Ini saya cuma hanya contoh aja. Nah, ini record count ini dia menghitung jumlah ini aja, jumlah jumlah sampel yang diambil. Di UGD ternyata 70 nih. Karena ya, saya pakai persen tadi. Nah, terus kalau Ramonda cuma dapat 5, ini cuma dapat 7 sampelnya. Hanya gitu. Otomatis ikut gitu Pak, sorry. Kenapa? Otomatis ikut itu. Otomatis kalau semisal kita ngambil grafik misalkan ini yang bulat ini langsung otomatis dia ikut nggak sih? Ini tergantung ibu ngambil. Nih, contoh, misalnya ibu mau ngambil apa? Tambahkan diagram. Ibu mau ngambil diagram yang mana? Contoh, ambil diagram ini. Nah, ibu taruh aja di sini. Nah, otomatis mengambil yang mungkin ya, yang mungkin kita inginkan gitu. Ternyata kita bilang, oh, aku nggak mau laporan ini, saya mau edit. Ya, ibu tinggal edit. Lihat di dimensi sama materi. Bisa berapa grafik aja dengan satu kasus ya? Kenapa? Bisa kita ngambil berapa model dalam satu kasus gitu, satu data gitu ya? Maksudnya apa nih Bu? Ini kan ada yang bulat nih, terus ada yang kayak gini, yang oh ya. Nah, tergantung teknik presentasi kita. Ya, kalau yang bersifat kontinu dan dipantau secara berkala, sebaiknya pakai bar atau garis line. Tapi kalau kita membuat presentasi berdasarkan distribusi dan kontribusi, sebaiknya pakai pie. Jadi ketahuan. Gitu. Jadi jangan membuat angka kepatuhan itu ruangan pakai diagram pie. Nggak boleh. Gitu. Nanti pada saat presentasi diketahuan kita. Tapi kalau distribusi berapa jumlah yang paling banyak diaudit, nah gitu, berdasarkan dari 1000 data, oh yang paling banyak diaudit adalah ruang UGD, boleh kita pakai pie. Atau dari seluruh IPCLN yang ternyata yang paling banyak ngaudit, boleh pakai pie. Oke. Ya, sama lah seperti kita bermain di Excel, bermain-main data, ya. Jadi Pak, utak-atik aja di Google Studio, ya. Lama-lama mahir kok. Saya juga dulu waktu buka Google Studio pertama kali, ini apa? Ini apa? Lama-lama ngerti, walaupun kita nggak belajar. Ya, kayak belajar sepeda aja lah. Jatuh bangun salah, utak-atik lagi. Cuma bagusnya kalau kita belajar komputer, kalau salah nggak meledak, Bu ya. Nggak sampai ditangkap, nggak. Sampai di sini ada pertanyaan? Andi. Ya. Kan kalau misalnya cuci tangan itu kan ada 5 momen, Pak Andi. Nah, kalau kita mau tahu berapa persen momen ke-1, ke-2, sampai ke-5, berarti itu buat di formulir studionya itu satu-satu ya Pak Andi? Kayak momen 1. Iya, betul. Jadi kita ambil di sini kan.
Ya. Jadi angkanya akan muncul sendiri-sendiri dia. Contoh, misalnya dari yang filter tadi dah Pak, dari yang filter. Bukan dari filter, Bu. Dia dari ambil ini. Kon ya, kon aja saya ambil karena dia akan menghitung. Dia sendiri dia. Nih, jadi data yang bisa berdiri sendiri, itu dia bisa hanya satu aja. Nih, contoh, saya ambil data kon. Dia akan menghitung sendiri. Oh, jumlah laporan data kita ada 54. Nah, gitu. Kita bisa langsung tarik aja. Gitu. Tapi kalau ini data yang tidak berupa angka, dia tidak bisa langsung menghitung. Seperti itu. Nah, kalau kita mau jadikan total count, kita mau rubah menjadi persen, silakan, boleh. Atau jadi rata-rata, silakan. Gitu. Mau jadikan numerik, angka. Nah, seperti itu. Jadi kalau datanya aneh, atau dia tidak mau, berarti Google Studio udah menyatakan datamu salah dan tidak pantas untuk dijadikan untuk hitungan ini gitu. Dia sudah ngerti. Berarti kita yang menyesuaikan report kita. Kalau Ibu bilang tadi ada nilai kepatuhan setiap unit, ya bisa Ibu tinggal tambah aja, tinggal tarik aja gitu nilainya. Intinya dia nilai ya Bu ya. Sebelum melakukan, nah ini sebelum melakukan nggak bisa karena saya bukan nilai, jadi dia keluar pilihan. Tapi kalau saya bilang nilai sebelum melakukan, dia akan muncul seperti ini. Diutak-atik aja boleh. Berarti sekarang sudah paham ya. Jadi bagaimana kita menggabungkan, saya ulang lagi, sebelum kita membuat laporan, kita new dulu, kita tambahkan dulu data. Jadi kita punya koneksi data. Data mana sih yang akan kita jadikan utak-atik laporan? Ya. Nah, setelah koneksi data, nah, datanya otomatis akan muncul di sini. Cara mancingnya kita ambil aja satu-satu, supaya ini keluar. Pertama karena kosong, pertama ya. Ambil aja pancing dulu salah satu. Kalau kita nggak pakai, kita hapus. Setelah itu baru kita ngutak-ngatik dengan menambahkan diagram maupun kontrol untuk memfilter laporan-laporan yang akan kita filter. Ya. Jadi kalau tadi Ibu bilang nggak mau mengutak-ngatik nilai 0 ya, sebenarnya bisa dari filter. Nah, di kontrol ini nolnya kita matikan, cukup satu kali aja dari filter bisa. Nah, tapi karena Ibu penasaran kok data saya muncul 0 ya, saya persilakan ke Ibu untuk dari suara saya masih dengar nggak? Dengar. Oh dengar, karena dibilang internet instable. Nah, jadi dari filter pun sudah bisa ketahuan di sini ada nilai 0 kita matikan. Nah, semua nilai 0 akan mati sebenarnya ya. Nah, tapi lebih baik Ibu yang mana maulah itu dari awal Ibu matikan atau dari akhir yang Ibu matikan dari nilai kontrol. Nah, ini setelah selesai semua tabel kita rapikan cantik-cantik gitu kan. Nah, sebaiknya tabel kita rapikan. Nah, ini kalau kita sudah jadi gini kan kurang rapi ya. Nah, warnanya bagus tapi kita harus punya header. Cara ambil header kita ambil bentuk di ini, kita kasihlah ya sekat-sekat di sini yang di mana taruh filter silakan gitu. Cara melihat bentuk bagus sebelum Ibu mulai file new itu ada template. Silakan buka template-nya. Nah, contohin aja template-nya, tapi jangan di double. Saran saya jangan dipakai template-nya, nanti Ibu bingung sendiri. Karena template itu dia sudah menggabungkan dengan data-data internet. Ya, nanti Ibu kebingungan. Nah sebaiknya manual aja. Tapi kalau mau nyontoh template-nya, ya silakan dicontoh, di copy. Oh, ini pakai kotaknya ini. Nah, jadi agar tampilan laporan kita lebih indah. Nah, setelah selesai tampilan kita indah, kita masuk ke file, kita sematkan laporan, ya, sematkan laporan, masuk ke publish. Nah, agar laporan kita ini bisa dibuka oleh semua orang, ya, oleh semua orang. Jadi tujuan kita mempublish ke web kan agar bisa terinformasikan apa yang kita inginkan kan.
Nah, sebelum kita mengganti, itu kita setelan publikasinya kita atur. Ya. Nah, aktifkan publikasi manual untuk mengontrol kapan perubahan ditampilkan kepada pengakses jika publikasi tidak aktif dengan akses. Gitu. Oh, salah. Oh, jadi lupa saya. Ini undang dapatkan link, sematkan laporan. Bentar Bu ya. Ah ya, ini sama kayak ini. Sama kayak Google Drive. Google Drive. Nah, kita bisa membagikan di sini ya, undang orang, kelola akses. Nah, ini kan ada cegah auditor atau nonaktif kan opsi download supaya laporan kita dimatikan downloadnya gitu. Nah, tapi kalau Ibu mau laporan Ibu bisa di copy paste atau apa ya silakan, tergantung ya. Nah, ini Ibu matikan. Bagi link tidak aktif hanya orang-orang tertentu. Jadi supaya bisa dibuka, Ibu bisa aktifkan di sini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses, siapa aja, dia bisa ngedit atau bisa menemukan dan melihat. Jadi kalau pilihan yang mau kita buat di internet ada ini. Siapa saja di internet dapat menemukan atau melihat. Jadi dia sudah otomatis terbuka. Kalau ini kita nggak pilih settingan di sini, nanti dia nggak muncul. Minta akses katanya ya. Oke, kita aja. Nah, selain dari file ternyata bisa juga di sini ya. Bagikan, sematkan laporan. Nah, di sini juga bisa kita akses. Ya, jadi banyak cara ternyata. Tidak di situ aja. Tadi saya ngajarin dari sini juga bisa, di sini juga bisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak Andi, gimana caranya kita menghitung momen itu Pak Andi? Kan belum ada rumusnya nih Pak Andi. Kalau misalnya kita pengen tahu nih, oh momen 1 kepatuhannya sekian persen, momen 2 sekian persen. Kalau misalnya kita rubah berarti itu ya kita ngeganggu Excel yang lain ya? Tidak. Ibu ambil aja nilainya. Kan sudah dapat iya dan tidak. Dia otomatis bisa menghitung. Iya ya. Iya. Jadi Ibu kalau hanya untuk satu kolom lebih gampang. Jadi yang menjawab iya dan tidak, contoh saya ini, ya saya ambil ya kolom. Ya. Nah ini belum ada nilai ya Bu ya. Ini sebelum melakukan kontak. Ya. Saya taruh. Ini saya hapus saja dulu ya. Nah sebelum melakukan kontak nilai saya ada di sini. Nah ini kan muncul ya. Enrap ya dan tidak ya. Saya ambil jumlahnya. Terus saya ambil matriknya. Matriknya saya ambil. Ingat ya, harus sama. Jangan pula judulnya beda, nilainya beda. Nah, ini. Berarti ya 1, tidak 1, ini 1. Betul? Nah, Ibu mau pakai persen. Ambil aja persennya. Ya? Tinggal atur aja. Kalau hanya 1, dia lebih gampang. Nah, makanya saya bilang, jangan pusing lah. Kalau untuk nilai itu seperti ini. Lebih gampang kan? Jadi, Ibu mau breakdown, oh ternyata di sini. Oh iya Pak, baik. Ya, lebih gampang kan ternyata Google Studio? Betul. Silakan dikerjakan. Untuk ke PowerPoint-nya langsung. Kenapa? Ke PowerPoint-nya. Kok PowerPoint Bu? Ke web. Oh, kalau semisal kita mau kan kalau di sini kan biasanya kita tampilkan pakai PowerPoint. Oh, ke PowerPoint. Ya, PowerPoint. Tadi malam itu loh, Pak. Oke. Nah, jadi hanya kolom ini yang kita PowerPoint kan atau satu halaman Ibu mau PowerPoint kan? Kayaknya sebiji-sebiji. Kalau sebiji-sebiji gimana? Kalau satu halaman gimana? Oke, sebiji-sebiji ya. Saya juga belum pernah nyoba sebiji-sebiji ini ya. Nah, di sini jadi selalu perhatikan. Jadi Google tuh udah pinter. Dia kalau ada apa-apa settingnya taruh di sini. Nah, kita lihat aja di sini. Kira-kira apa ya? Oh, di sini ada salin. Ya, ada salin. Kita ambil aja salin. Nah, coba kita buka di Google Sheet ya. Kita Pak. Saya belum pernah nyoba ini. Kalau yang Google Studio, Google Drive, Google Drive.
Ambil new dulu. Anggap tabel Google Slide ini sudah sudah link ya. Nah, oke. Jadi kita masukkan keyframe height, ternyata bisa nih. Saya saat ini belum ketemu belum ketemu skrip ya. Nah, coba kalau kita langsung ya. Kita langsung. Ini kita copy. Export. Google Spreadsheet. Enggak, kita nggak butuh itu. Ini kalau ekspor dia pasti putus ya. Beda. Hanya tempelkan saja. Salin. Kelihatan PR deh buat saya ini, ya. Karena saya belum melihat cara menempelkan dari sini untuk satu frame ya. Nah, setelah dipindahkan di sini ternyata dia tidak ada script di sini. Beda. Oke, PR aja buat saya dulu ya untuk di sini. Karena kalau saya pada prinsipnya kalau ini koneksi sama ke PowerPoint, itu sama prinsipnya sama web ya, sama web. Cuma saya belum ketemu untuk paste. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau melakukan presentasi dengan web, saya rasa zaman gini kenapa enggak gitu ya, dengan hal-hal yang lebih keren gitu ya. Sampai presentasi dengan web. Jadi scrollnya ke bawah aja, bukan ke samping. Tapi di presentasi pertama kita kan sudah ada halaman untuk presentasi PowerPoint ya. Oke, bisa dimanfaatkan. Itu aja deh. Mungkin saya akan share bagaimana nampilin di Google Slide ya. Siapa yang nanya tadi? Bu Intan ya? Kenapa, Pak? Nah, oke lah. Gitu. PR ya, Bu ya. Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya? Pak Andi. Ya. Kalau misalnya kita bicara web ya, itu kan urutan yang pertamanya itu kan kita formulir kan, yang berupa Google Form kan. Kemudian hasil audit kan, yang berupa data kan. Data hanya kita bisa buka sendiri. Oke, lanjut. Yang kita buka sendiri. Terus laporan itu yang bentuknya tabel dari pivot table itu kan.
atau laporan ini yang kita kerjakan hari ini? Tergantung Ibu mau yang mana. Kalau saya sih bilang kalau pivot table itu data by pivot table, kalau kita lebih suka main pivot table, silakan main pivot table. Tapi kalau kita sudah bisa bermain Google Studio, kenapa enggak? Karena Google Studio lebih kategori dashboard, Bu. Lebih praktis ya? Bukan lebih praktis, lebih kompleks dia. Lebih kompleks. Ya, sudah bermain filter live. Kalau Google kalau pivot table kan, nah kita harus ngutak-ngatik lagi pivot table-nya baru nampilkan gitu kan, manual. Dia nggak bisa milih. Jadi saran saya langsung aja ke Google Studio. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalau kita buka formulir Google Spreadsheet, kalaupun kita tidak buat pivot table, itu kita masih bisa main di Google Studio gitu ya Pak? Iya. Jadi ibaratnya walaupun kalau kita ternyata kurang gitu kan, bisa juga dari Google Studio kita bermain Google pivot table, bisa juga. Ada pilihannya pivot table. Kita berarti kan tahapannya ini adalah kita formulir dalam bentuk Google Form, laporan dalam bentuk spreadsheet, kemudian Google Studio. Ya. Itu aja per kan, halaman Ibu ya. Per itu. Tapi Ibu sediakan lagi halaman utama. Halaman utama untuk menampilkan seluruh survei secara keseluruhan, rangkuman gitu. Oh gitu. Pak, bisa nggak kami diberikan contoh, kayak contohnya kita kan fokusnya ke hand hygiene. Jadi kayak nanti tuh laporan yang udah jadi nih, ini formnya ini, tapi kami hanya bisa melihat tanpa kami mengedit gitu Pak. Jadi kami tahu tuh tahapannya. Oh ini loh. Kalau hasil udah seluruhnya tuh ada ini, ada itu, bisa nggak Pak? Bu, ini di-record, saya masukin ke YouTube. Nanti saya digantung. Oke. Boleh saya nanti tampilkan, tapi bukan webnya Bu Novita bukan webnya Ongkos ya. Tapi web latihan ya. Novita punya khusus Bapak buat data-data palsu aja gitu. Jadi bukan data palsu, tapi web latihan kita. Iya, web latihan. Jadi kami tuh yang bingung-bingung, oh ternyata dari sini tuh tahapannya ini, bentuk laporan itu seperti ini gitu. Tapi jangan punya Kanovita. Nanti saya langsung dipanggil, Andi, kenapa saya lihat di YouTube kamu menampilkan laporan? Enggak, berarti baru tahu ya. Kenapa saya nggak nampilin langsung? Iya, nggak jadi masalah. Yang penting kan namanya kita belajar ini kan kayak terkadang kita itu lebih puas melihat contoh. Begini, tahapannya begini. Setelah ini, tuh Pak. Karena ATM tuh paling enak, paling bikin kita lebih berkembang. Iya. ATM tahu Bu? Kagak. Amati. Tiru, melihat. Modifikasi. Modifikasi. Ya, gitu. Itu teori bagus Bu, bukan jelek gitu. Jadi semua orang berkembang tuh karena ATM itu, gitu. Iya. Jadi kalau saya misalnya buat 1, 2, 3, orang melihat, bisa 4, 5, 6 nih. Saya lihat, bisa 4, 5, 6 ya. Saya coba lagi 4, 5, 6, nambah lagi 7. Nah, semua orang kayak gitu. Jadi sampai 100. Nah, itulah gunanya. Kerjasama sama saling berbagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, contoh punya website siapa ya kemarin tuh? Pak Subekti ya? Iya. Saya seneng loh. Saya lihat ada struktur organisasinya, IPCLN-nya ada, data-datanya. Keren nih. Saya cerita sama Bu Novita. Ini bagus loh, gitu. Datanya, gitu. Cakep tuh, gitu. Websitenya maksudnya, websitenya. Karena saya bikin website, websitenya Bu Novita hanya langsung form gitu kan. Keren gitu. Kenapa Nur? Dingin? Nah, kamu di kantor atau di mana nih? Masih di tempat kerja, masih di kantor. Emang dekat kantormu? Nggak jauh, setengah jam sih ke rumah. Cuman kalau di rumah sinyal kurang bagus, jadi udah ke sini.
Oh gitu. Iya, kayak dulu saya masih Iya, bujang. terus sampai pulang setengah 10 dinikmatin aja supaya bisa. Iya, suka begadang di kantor, ngegame dulu. Karena kalau di kantor nggak apa di rumah nggak punya PC hebat-hebat kan, kantor enak diinstalin game-game baru main sampai begadang-begadang. Enggak, lupa ini doang begadangnya. Oke, 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 good, good. Nurnya di mana? Di Tangerang ya? Karawang, Jawa Barat. Karawang. Nggak kena gempa? Cuman ini doang guncangannya aja. Nah, guncangan. Kalau di Karawang sih aku tahu banyak guncangan. Goyang Goyang Kerawang ya Pak Andi. Goyang Goyang Kerawang ya kan? Kerawang. Ya supaya nggak stres lah Bu, pada pening-pening semua, pening ya gitu kan. Ya, oke. Saya rasa teman-teman boleh mencoba ya. Lebih gampang, tidak pening berdasarkan rumus-rumus. Kalau memang masih ada kendala tentang rumus-rumus, ya silakan ya. Pak, rumus Ya. yang kayak kemarin kan kita katanya mau contohin form selain hand hygiene kan, kayak audit lingkungan yang jawabannya cuma iya dengan tidak. Itu rumusnya sebenarnya pakai rumus yang hand hygiene yang pertama Bapak kasih kan? Kata Bapak bisa pakai yang itu? Bisa pakai itu. Bisa Tapi ya. kalau dua variabel nggak perlu dirumuskan lagi Bu, langsung nilai itu karena skor itu sudah nilai. Jadi Bu nggak perlu tambahkan lagi, nggak perlu tambahkan ini lagi, nggak perlu tambahkan bikin manual rumus ya, nggak perlu. Dari skor itu aja Bu langsung tarik, udah jadi. Tutorial ya Pak? Ya boleh. Tutorial kan ya Pak ya? Saya beberapa hari ini memang nggak bisa bikin tutorial karena kameranya lagi jatuh itu kemarin. Tapi tolong ingetin aja. Iya ya, Pak. Tutorialnya mana? Jadi gasa-gusu sih. Oh iya ya bikin gitu. Kok nggak gasa-gusu saya bilang nggak ada yang nanya nih. Gitu ya. Boleh. Di Japri diingetin, di Japri boleh ya. Nggak terganggu kok saya. Baik Pak. Jadi ada satu lagi, mungkin singkat aja nanti materinya bagaimana tadi saya bilang kita menggabungkan semua data ya, menggabungkan beberapa tabel. Nah, contoh kepatuhan hand hygiene dengan fasilitas. Jadi kita mengkombinkan. Kenapa sih UGD itu nggak patuh, angkanya di bawah 60 semua? Kita kombinkan langsung dengan data fasilitas. Nah, setelah fasilitas kita jadi kawinkan gitu. Kawinkan datanya. Oh, ternyata jadi laporan kepatuhannya muncul, laporan ketersediaan fasilitasnya juga muncul. Jadi combine. Begitu kita klik, langsung berinteraksi itu tabel. Nah, itu nanti saya ajarkan juga. Terserah mau di Zoom atau saya bikinkan YouTube. Sepertinya dua-duanya deh Pak. Dua-duanya. Oke, tinggal kita atur aja jadwalnya ya. Makanya kemarin Bu Novia bilang, kita sudah berapa kali pertemuan nih? Baru 3. Baru 3 ya? Iya. 3 untuk yang terakhir ini ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi saya tambahkan lagi 1 untuk materi terakhir untuk gabungin data. Cuma datanya memang terbatas, hanya bisa 4 gabungan data, 4 kawinan data. Jadi benar kayak di Islam kan hanya 4 hanya bisa kawin kan. Oke, sekian. Udah gitu aja, Bu Nur. Siapa lagi nih sini? Satu lagi. Ya. PowerPoint. PowerPoint bukannya sudah. Enggak, copy yang tadi ke PowerPoint gitu. Tadi kan. Oh, iya. Oke, gini. Saya bilang, yang namanya dashboard, nah itu kan belum ada analisa, hanya menampilkan data virtual. Ini saya bicara pengalaman ya. Jadi kalau datanya langsung jeblank gitu kan, itu kan data akurat aja, bukan data akurat, data terkini, hanya menampilkan data. Jadi analisanya sedikit yang kita bisa tampilkan. Nah, kalau yang namanya PowerPoint, berarti kita harus menggabungkan dengan data-data sebelumnya. Jadi data ke belakang pun akan kita masukkan. Jadi sebaiknya ya. Jadi PowerPoint itu adalah hasil caploan gitu, caploan data-data yang memang harus kita presentasikan.
Paham nggak maksudnya? Jadi angka kepatuhan seluruh rumah sakit kita masukkan di situ. Buat manual. Jadi jangan mengharapkan itu otomatis, akan sulit. Kita ambilkan seluruh kegiatan untuk periode, jadi nggak perlu dirinci per unit, tapi seluruhnya misalnya. Periode Januari 80%. Nah, kita kawinkan sama 2021. Kawinkan lagi sama tahun 2000. Ada kenaikan nggak dengan periode-periode sebelumnya? Nah, di situ. Kalau kita melakukan suatu laporan presentasi, sebaiknya kita apple to apple membandingkan. Nah, di situ jadi kita presentasi lebih bagus. Jadi saya sarankan sebaiknya PowerPoint bukan data ini ya, bukan data live, tapi data yang memang sudah kita benar-benar kunci dan kita jadikan laporan. Saran saya seperti itu. Jadi kapanpun kita presentasi, analisa kita, dia tidak bergerak kalau kita tidak memvalidasi dengan melakukan laporan manual. Laporan manualnya kita bikin tabel, seperti biasa di slide. Nah, kita sendiri yang masukkan angka. Tapi kalau data live, orang yang masukkan data, gerak lagi nih. Analisis kita salah lagi. Bukan salah, berubah lagi. Tadi aku ngetik 76, kok sekarang jadi 78 ya? Emang ada yang nambah data ya? Nah, seperti itu. Ya, saran saya seperti itu. Dari pengalaman-pengalaman. Nur, awak kok Nur. Ya, Bu. Siapa nih yang tanya? Bu Intan ya? Kenapa, Pak? Yang itu, terbilang, oh Nur, si Nur tadi nanya. Bahwa Pak, PowerPoint sebaiknya data manual yang kita lakukan input secara manual, dan kalau kita sudah melakukan input manual berarti kita sudah melakukan validasi. Setuju Nur? Betul. Okay. Dari laporan berarti kan kalau yang itu. Pak, kalau yang tadi malam Bapak ajarin itu kan kita buat presentasi itu kan data yang kita masukin dari itu Pak, pivot table kan, yang tadi malam. Nah, berarti kan kalau untuk yang di Google Studio ini berarti kan Bapak PR kan sama kami kan? Kan yang tadi malam itu kan Bapak ngajarin tuh PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya itu kan datanya disisipkannya dari hasil tabel pivot table. Ya, boleh. Ya, kan? Nah, terus kalau misalnya kami mau pakai Google Studio, berarti kan Bapak PR sama kami kan? Iya. Gitu. Ya. Nah, ini kan saya lagi buka Google Studio. Nah, kan untuk manjangin kanvas kainnya itu gimana ya Pak? Karena kan itu terbatas nih aku perhatikan. Yang ditambah page aja Bu, ditambah page aja. Ada halaman 1, halaman 2. Dipanjangin nggak bisa? Dipanjangin nggak bisa? Nggak bisa, diurut. Karet Pak. Diapain dong? Diurut. Kasar. Gimana Pak manjangin kanvasnya? Nur sampai yang guling-guling nih. Dengar diurut. Aduh. Nggak bisa dipanjangin Bu. Udah dari sononya apa dia. tambahkan kolom? Apa tambahkan apa nih? Ada halaman 1, halaman 2 Bu. Jadi Ibu bisa bikin halaman 1, halaman 2. Di mana Pak? Itu kan ada insert page-nya, mana ya? Epic. Kurang panjang soalnya. Mana panjangnya? Aduh, ngilu panjang. Ini kan ada nih Bu. EDD page Bu. Oh, untung EDD page. Oh iya betul. Bukan diurut ya. Aduh, mana lagi nih? Ya. Oke. Tip ya. Iya, Pak. Itu aja saran saya ya. Jadi kalau Ibu mau, walaupun itu tugas, saya kasih tahu juga. Tapi saran saya kalau Ibu mau presentasi, tunjukin web, itu data terkini, data update. Tapi kalau mau Ibu presentasi, sebaiknya data yang memang Ibu lakukan validasi, gitu ya, laporan bulanan, tahunan, gitu. Nah, sebaiknya divalidasi. Karena kalau laporan yang sudah divalidasi dan Ibu buat di PowerPoint, karena apa?
presentasi itu yang akan di-copy ya oleh admin atau sekretaris atau siapapun yang dijadikan laporan hard gitu. Jadi datanya nggak goyang. Walaupun ada perubahan tetap itu aja dipakai. Walaupun salah berubah sedikit itu aja dipakai. Nah, prinsipnya begitu di PowerPoint. Itu saran saya. Jangan menambah ini misalnya membuat kita menjadi apa namanya itu dilema sendiri. Kok datamu berubah-berubah sih gitu kan. Terus udah sampai orang mutu cross check lagi kok berubah angka nih 0,1 naik 1% gitu kan. Karena data kita goyang. Itu aja Bu saran saya. Ya, Bu ya. Bukan saran, wajib itu. Ya. Berarti PR Bapak ada 2. Ya. Apa itu? Ya. Walaupun ya. itu sama rumus kan mau ngajarin kami yang rumusnya pilihan ya dengan tidak doang. Yang misalnya fasilitas cuci tangan kata Bapak kan pemilihannya kan cuma dia dengan tidak terus mengkawinkan antara fasilitas dengan cuci tangan. Ya supaya si Nur bisa tidur. Kalau fasilitas cuci tangan nanti Ibu coba langsung, Ibu nggak usah bikin rumus. Tapi Ibu langsung tarik skor. Tapi praktekanlah Pak. Nanti yang lainnya bayang-bayang. Aku aja bayang-bayangan. Ibu ngebayangin apa? Ya skor-skor itu. Mau kirain yang diurut. Astaga. Nah, Ibu coba aja. Saya nggak pakai nilai skor sih, Bu. Nggak ada tabel yang pakai. Karena saya pakai Zoho, Bu. Jadi nggak ada yang di Zoho. Coba tarik aja. Atau Nur, kamu coba. Praktekkan dulu. Apa yang kamu share screen dulu. Jadi saya. Iya. Kamu yang privat pertama kan? Ini dari jam 6 tadi itu udah privat. Kak Intan tadi kan nggak mau yang gede. Katanya mau kecil, sekarang minta yang panjang. yang panjang. Yang sekarang yang hitungnya itu cuma iya sama tidak doang, Kak. Coba anukan dulu, Nur. Kak. Praktekin, Nur. Coba. Apa itu yang iya nanti? Kita cuma bertiga, yang lain kok nggak nyeletuk? 16. Kayaknya udah pusing. Pusing, tapi aku mewakili ibu-ibu yang lain, kutanyakan semuanya. Jangan sampai tidur-tiduran gitu deh. Ngapain tuh, Mak? Biarin aja. Pak Andi. Oh iya, Kakak dulu deh. Share dulu, share. Ini? Nah, skormu, tarik skormu itu. Nih. Ya, tarik. Skor itu udah ada otomatis sih, Pak. Apa kita buka page baru aja, Pak? Page baru untuk apa page baru, Bu? Maksudnya supaya nggak kesempitan, ya nggak usah dipanjangin. Panjang, lebar, aduh. Jadi bisa diatur-atur, tinggal digeser-geser sih, Bu. Saya suka minimalis soalnya. Nah, skornya tuh. Skor. Nah, ambil itu kan metriknya skor. Jadi nilaimu ambil pengamatan. Jadi metriknya ambil pengamatan sebelum. Di mana? Pengamatan sebelum di bawah nilai ya, Neng. Naik lagi. Nah, itu turun lagi. Nah, itu. Nah, kalau yang ini udah yang tadi Bapak ajarin kan, yang iya dengan tidak. Kan sekarang Ibu mau pakai skor, nggak pakai nilai. Bukan. Berarti nih contohnya misalnya contohnya ya, apakah ada hand wrap? Iya. Apakah ada tisu? Tidak. Nah, itu kan cuma iya sama tidak. Berarti kalau misalnya nggak pakai rumus, berarti itu udah berarti ya. Pakai apa dong itu? Itu kan pakai skor. Apakah skor itu sudah keluar sendiri? Oke, Nur, ambil pengamatan tuh, Nur. Ambil pengamatan aja, kami tarik. Nah, tarik ke tengah. Nah, ini yang masuk Ibu. 1, 2, 3. Nah, ini yang masuk Ibu. Iya, dan tidak ini yang dua ini. Iya. Nah, sekarang nilainya kita ambil pakai skor. Nur, iya, tadi kan pakai skor kan? Ya, masukkan ke metrik, Nur. Masukkan ke metrik.
Nah, itu sudah dapat, Bu. Nah, gitu. Kenapa kita pakai nilai? Ya, kenapa kita pakai nilai yang untuk hand hygiene? Karena nilai skor ini tidak murni. Karena nilai 0 pun dihitung sebagai pembagi. Makanya kita akalin dengan menghitung manual. Tapi kalau untuk fasilitas, Ibu bisa lakukan hal yang seperti ini. Bapak, tadi Bapak ngajarin dimensinya, misalnya pengamatan sebelum cuci tangan. Terus metriknya pengamatan sebelum cuci tangan juga. Terus kata Bapak ganti sama persen. Terus ini sekarang Bapak skor. Oh, ini mau dipresentasikan, Kak? Kalau dipresentasikan kan kata Bapak tadi tinggal apa ini metriknya, misalnya nih, dimensinya pengamatan sebelum cuci tangan. Metriknya pun sama kata Bapak tadi, sebelum cuci tangan. Terus angka metriknya itu diganti persen gitu kata Bapak tadi. Oh, pengen persen katanya. Kasih Nur, persen. Kasih. Bukan. Itu loh, ini Coba kan saya lihat dulu, Kak, ya. Bentar. Iya. Berubah enggak sih si persen ini? Set, banyak banget persentasenya. Bukan. Tadi Kak, Pak Andi itu ngajarinnya begini. Pengamatan itu diletakkan di dimensi. Kemudian di metriknya pun diletakkan hal yang sama. Setelah itu baru diganti persen gitu loh kata Pak Andi tadi. Ayo Pak Andi ingat-ingat. Pengamatan saya kasih di dimensi, betul nih, sudah benar. Iya. Terus kata Pak Andi metriknya ambil aja pengamatan juga. Oh, yang satu-satu itu ya? Oh, iya. Sekarang kita kan mau nyari skor, Bu. Kalau skor itu pertanyaan Ibu tadi mau kita apa istilahnya berdasarkan skor. Karena tidak pakai penilaian sendiri. Oke, coba Nur geser. Metriknya juga pakai itu. Sama nggak hasilnya? Amatan. Ya, sematkan. Sama kan? Karena yang kita amatin cuma satu, Kak. Iya. Oh iya betul. Bu Intan betul. Saya yang salah. Betul. Ya kan pakai yang ini ya. Iya. Satu. Karena kita misalkan nih, kalau ini kan momen satu nih. Iya, betul. Jadi yang tadi pertama kita lakukan adalah pengamatan dibandingkan dengan nilai seluruhnya. Karena dia pakai skor. Salah. Ya, bagus. Udah jeli, Bu. Keren. Nah, oke. Jadi yang kita lakukan adalah dimensi. Dia harus menghitung dengan metrik yang sesuai. Oke, thank you, Bu. Oh, PR-nya berkurang, Kak Intan. Saya suka kayak gini, sudah lebih ini ya, lebih jeli ya daripada saya sendiri. Terus ada lagi Pak Andi, misalnya kita punya form tentang HAIS, misalnya berapa tentang form pemakaian alat invasif, misalnya contohnya nama pasien, misalnya ruangan aja lah, kita bicara ruangan. Terus total pasien, terus berapa jumlah pasien yang terpasang infus, terpasang kateter itu. Nah, itu berarti kalau skor ini kan keluar sendiri ya Pak Andi? Iya. Nah, berarti nanti kalau misalnya kita mau ngebuat seperti di laporan studio ini, berarti misalnya contohnya pasiennya yang terpasang infus berapa nih? Berarti total pasien, terus di metriknya skor atau apa? Atau sama aja, Bu. Samakan aja. Ya, total pasien sama di dimensi sama metriknya total pasien juga. Oh, gitu. Kalau untuk melihat dia ternyata yang terpasang itu, intinya aku pengen tahu tuh di ruangan ini, misalnya di ruangan flamboyan 30 pasien yang terpasang infus gitu. Terus di ruangan ICU 23 pasien yang terpasang kateter misalnya, berarti itu sama aja ya, Pak? Iya. Tapi kan Ibu filter kan berdasarkan ruangan, bukan digabung-gabungkan. Iya. Tapi kalau Ibu mau lihat ICU sama Pandoria flamboyan tadi, berarti pada saat filternya Ibu pilih dua-duanya.
Dua-duanya. Tapi kalau untuk alat invasifnya itu berarti aku buat per tabel ya, Pak. Ruangan, kateter, ruangan, infus, ruangan, ventilator gitu ya, Pak ya? Nah, per tabel aja. Jadi dia tidak saling nindih. Jadi Ibu baca satu tabel ke bawah. Nah, karena saya pernah nyoba karena kalau Ibu mau menggabungkan dua file, dimensinya aja Ibu tambah nggak masalah. Coba Nur tambah. Ya. Dimensinya tambahkan coba Nur. Nah. Dimensinya apa metriknya yang ditambah? Nah, metrik kan itu satu. Nah, dimensi, Bu. Nah, dimensi dulu. Jangan tetap di situ. Nah, ini aja diganti diedit Nur. Pengamatan sebelum itu aja diedit, diklik. Nah, kamu tambah dimensinya kan? Itu kan sebelum. Kamu tambah lagi yang nomor 2 apa? Jangan dihapus itu. Nah, tarik lagi. Tambahkan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Iya di sini. Ya, dia mengkanan. Ya. Tapi metrik nggak boleh ditambah. Oh, salah ya. Ya, coba hasilnya ngaco nggak? Metriknya ditambah. Metriknya ditambah juga yang kedua. Dengan yang kedua coba. Ya. Mau nggak dia? Mau sih. Tapi pening bacanya, enggak ya? Iya. Coba dilebarin Nur. Tadi sempit banget. Bingung karena dia akan membagi ini distribusi iya dan tidak, iya dan ya gitu. Jadi antara iya dari sebelum, dia akan mendistribusi seperti deret angka, ya, mendistribusikan seperti angka pangkat. Jadi kalau 2 dimensi akan membagikan matrik berarti 2 pangkat 2 dia hasilnya. Oh, ya udahlah nanti aku kotak-katik aja, Pak. Tapi dasarnya itu kalau kita mau tambah itu dimensi, jangan metriknya. Sebaiknya Ibu pakai satu-satu. Coba hapus. Satu-satu aja ya biar aman ya. Mending Ibu main satu-satu aja. Halo. Atas dan bawah. Wow, sudah pulang ya. Happy? Oke. Iya, Pak. Satu-satu kan, Pak. Kenapa anaknya diungsikan dulu tadi? Iya. Iya. Oke. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Ya. Oh, enak. Oh, itu yummy. Yummy. Ya udah, Pak. Oke, satu-satu aja lah biar aman. Satu-satu aja biar aman. Jadi pada saat milih ruangan, coba Nur, pasang 2. Ditarik aja. Yang nomor 2 ditarik. Enggak, bikin baru. Oh, jadi yang kedua ya. Ya, ambil yang kedua. Tarik aja yang di bawahnya. Tarik aja ke tengah. Kalau enggak contohnya ini aja Kak, ruangan sama pengamatan sebelum. Terus ruangan sama pengamatan sebelum yang kedua. Oh iya. Ruangan. Yang kedua. Ruangan sama itu dimensinya ruangan, metriknya tuh pengamatan yang nomor 1 tuh pengamatan sebelum kontak pasien. Halo, sebentar ya. Oke. Iya. Dari tadi main ya. Aduh, mengganggu. Main bola. Ayo, mari kita ganti baju dulu ya. Baju, cuci tangan, cuci kaki. Dulu. Kan nongol ya. Ya. Oke, coba Nur. Biasanya muncul jahat ini. Kenapa? Kepenuhan kali. Apa kan Nur? Tinggal kau tarik aja. Oh, tarik aja. Yang kedua nih. Iya, yang kedua tarik aja. Nah, lepas. Dah, manja sekali dia. Iya. Nah, kayak gitu lah. Tinggal ditambah matriknya, nilai.
Kok jadi kemana sih pergi? Oke, berarti aku masukin ya ke metrik. Oke. Udah begini. Iya. Lalu terpisah-pisah begitu toh? Iya. Oke. Kok pakai toh kamu? Kok pakai toh ngomongnya? Iya toh. Oh alah, ketularan sama tetangga, Pak. Apa orang Bugis? Di sini Indonesia Raya. Oke. Berarti Nuria bukan apa? Orang apa? Suku apa? Toba, Batak Toba. Batak Toba. Batak Toba. Kalau Simbolon Batak apa? Batak Toba juga. Oh. Sama lah kalian ya. Saya Purba. Purba. Oke. Kak Intan. Mana suaranya? Udah, Kak. Aman. Aman lah. Oke, nanti kalau Kak Intan udah beres, info-info ya, Kak. Ih. Nanti aku tanya sama Kakak. Ya udahlah, yang lain daripada ngantuk, kasihan, Pak. Ya. Ya. Kalau apa rumah sakit nasional siapa ya namanya? PON. Oh, PON ya? Rumah sakit apa? PON. Pusat Rumah sakit Otak nasional Nasional. apa? Rumah sakit apa? Oh, PON ya? tahu kalau nasional. Nasional. Iya, bukannya? PON itu kan rumah sakit. Kalau otak, PON ya? itu Pusat Otak Nasional. Otak. Tapi kalau National Hospital tak ada? Kayaknya ada deh, tapi nggak tahu di mana itu. Saya Pak di Tuh Surabaya. kan, Surabaya. Oh, Desta. Oh, iya, iya. Ini HP kemarin saya sudah save nomornya. Terus pecah. Saya nggak sempat backup apa. Jadi pas ada pecah itu nggak bisa buru-buru ganti HP. Akhirnya WA-nya hilang semua. Jadi nomor-nomor pun pada hilang. Ini Mbak Desta ya. Saya baru baca WA. Mbak Desta kenapa? Rumus ya? Iya Pak, rumus. Des, kok fotomu di profil sama yang di WA beda? WA-nya untuk kuliah Pak, harus pasang foto itu sama nama lengkap. Jadi belum. Wajahnya berubah. Pak Andi udah kan ya Pak Andi? Aku Udah, izin live hari duluan ini ya. sudah selesai. Des sudah Ya. bisa ngikut kan, Des? Kamu? Kalau nilainya sudah muncul, mau coba ke selanjutnya, terhenti di situ. Oh, berarti kamu nggak ngikut ini sama Google Studio? Nggak ada Ngikut tadi masalah Pak. lah ya? Hah? Ngikut. Ngikut, oke. Jadi Google Studio sama nilai tidak ada masalah ya intinya ya. Ya. Tinggal pinter kita ngedrag yang mana aja ya. Oke, saya rasa gitu aja. Yang lain masih tinggal berapa orang ya udah pada tidur semuanya udah setengah 10. Oke. Kita silakan diskusi aja di grup atau di Japri kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau belum selesai ya. Desta nanti saya baca WA-nya apa ya. Oke. Japri-japri aja kita berdua. Nggak ada Bu Novita di sini. Oke, semuanya. Selamat malam. Selamat berakhir minggu. Berakhir minggu. Malam Sabtu ya besok. Kalau di Jakarta enak libur. Terima kasih. Oke, semua terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Izin live ya.